Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Ya. Oke Kak Ida, makasih. Jadi kamu belajar dulu, kalau kamu memang mau ikut Yesus, sungguh-sungguh pada Yesus. Mungkin kamu masih punya banyak pertanyaan seperti kenapa sih Allah itu Tritunggal apa segala macam. Itu semua sudah ada Iya, jawabannya. Ya. kalau baca di Google nggak paham. Jadi Tritunggal itu begini, Tritunggal itu tidak menyembah tiga Tuhan, tetapi menyembah Allah yang satu, tetapi Allah yang satu dengan seperti apa dia. Saya satu, tapi saya punya tiga realita. Saya punya tubuh, saya punya firman atau pikiran, saya punya roh. Tubuh saya pasti manusia dong. Firman saya pasti manusia dong. Roh saya pasti manusia. Tapi nggak ada tiga manusia, hanya ada satu manusia. Allah pun begitu. Bapa itu adalah Allah yang esa itu. Nah, Bapa ini adalah Allah. Di dalam dia punya firman. Dan di dalam dia punya roh. Kalau Bapa ini Allah, maka firmannya pastilah Allah dan rohnya pastilah Allah. Karena kalau saya adalah manusia, firman saya pasti manusia, roh saya pasti manusia. Tapi tidak ada tiga manusia. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah, tapi tidak ada tiga Allah. Nah, Yesus itulah firmannya Allah itu. Kenapa kita menyembah Yesus? Karena Yesus itu firmannya Bapa, yang adalah Allah. Akal budinya Bapa sendiri yang menyatakan siapa Bapa. Nah, firman itu yang menyatakan siapa Bapa itu menjadi manusia agar manusia mengenal Bapa. Nah, aku nggak lihat muka kamu gimana, tapi firmanmu menjadi suara di telinga saya sehingga saya tahu kamu siapa. Saya dekat sama kamu. Meskipun saya nggak tahu muka kamu seperti apa, tapi melalui firmanmu yang jadi suara di telinga saya bisa dekat sama kamu. Saya bisa kenal siapa kamu. Saya tahu kamu siapa. Saya tahu kamu tinggal di mana. Nah, kita nggak tahu Allah itu seperti apa. Kita nggak tahu Bapa itu siapa. Tapi Bapa itu melalui firmannya yang jadi manusia. Sehingga kita manusia tahu siapa Allah yang benar itu. Itulah itu. Enggak sulit kok. Gampang dimengerti. Yang membuat sulit itu karena kita sudah terlanjur didogma untuk membenci kekristenan Tritunggal. Tunggalnya diabaikan, trinya digembor-gemborkan. Seakan-akan ada berapa Tuhan. Nah, makanya itu yang saya katakan sama kamu perlu belajar, kamu perlu dikuatkan, kamu perlu dibimbing. Agar apa? Agar semua pertanyaan kamu itu dijawab tuntas dulu dengan bukti-bukti yang membuat kamu, oh begitu, enggak ada keraguan lagi. Nah, ketika kamu sudah mantap percaya, tidak ada keraguan lagi, beri diri dibaptis. Agar ketika kamu dibaptis, iman kamu itu tidak suam-suam kuku dan hatimu itu tidak mendua. Tapi fokus kepada Dia sehingga buahmu pun lebat. Ketika kamu sudah masuk kepada siapa? Kak, satu lagi, kalau kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru, itu kita belajarnya dari perjanjian lama atau perjanjian baru atau keduanya? Perjanjian lama itu, nah kamu harus tahu dulu, mungkin kamu berpikir begini, perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang direvisi. Iya. Nah, bukan begitu. Terus gimana? Perjanjian lama itu adalah tulisan para nabi sebelum Yesus lahir ke dunia. Ya, kan jadi kan Tuhan Yesus lahir 2000 tahun lalu. Nah, perjanjian lama itu tulisan Musa 3500 tahun lalu, tulisan Yeremia 2200 tahun lalu, tulisan Yesaya 2700 tahun lalu. Nah, nabi-nabi ini itu bernubuat tentang kedatangan Yesus. Nah, Musa, Yeremia, Yesaya itu isi perjanjian lama itu. Nah, perjanjian baru adalah
tulisan mengenai setelah kelahiran Yesus. Jadi ini Yesus perjanjian lama di sini, perjanjian baru di sini. Jadi perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang direvisi, dikotak-katik lalu jadi baru, enggak. Kenapa disebut perjanjian lama? Karena janji yang lama itu apa? Akan datang seorang Mesias, itu perjanjian lama. Janji yang lama itu adalah akan datang seorang juru selamat. Nah, janji yang baru adalah juru selamat sudah datang, maka keselamatan sudah datang. Itu isinya. Ini Kak, perjanjian lama itu nubuatan. Nubuatan tuh apa Kak? Ini sekalian nanya. Nubuatan itu adalah prediksi dari Tuhan sendiri, wahyu dari Tuhan tentang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan. Jadi Tuhan sendiri berkata nih kepada Musa, nanti aku akan membangkitkan juru selamat. Nah, lalu dia berfirman kepada Yesaya, juru selamat itu nanti akan dipaku di salib. Dia akan menderita sengsara. Lalu Tuhan berkata kepada Daud, nanti juru selamat itu akan mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia berkata kepada Mika, nanti juru selamat itu akan lahir di kandang domba. Dia berkata kepada Yehezkiel, nanti juru selamat itu akan disebut sebagai anak Allah. Nah, dan ketika Yesus lahir, apa yang Tuhan katakan kepada Daud, Musa, Adam, Yeremia, Yesaya itu digenapi di dalam Yesus. Digenapi maksudnya Kak? Digenapi artinya ketika Tuhan berkata kepada Mika nanti dia akan lahir di kandang domba, Yesus lahir di kandang domba. Ketika Tuhan berkata kepada Yesaya nanti dia akan dipakukan, Yesus dipakukan. Ketika Tuhan berkata kepada Daud, nanti Mesias itu yang kukirim itu, nanti dia akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Yesus di kayu salib berkata, Eli Eli lama sabachthani. Baru si Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, nanti juru selamat itu hanya keturunan perempuan, bukan laki-laki. Maka Yesus hanya lahir dari Maria, tidak hasil perkawinan dari Yusuf. Baru Tuhan berkata kepada Yesaya bahwa Mesias itu akan menderita. Dia akan mati oleh karena dosa-dosa manusia, bukan oleh karena dosa-dosanya sendiri. Yesus ternyata mati tidak dalam keadaan berdosa, tapi oleh karena dosa-dosa kita. Itu disebut penggenapan. Jadi apa yang Tuhan wahyukan tentang Mesias yang akan datang, apa yang Tuhan janjikan, seperti apa ciri-ciri Mesias itu sempurna di dalam Yesus semua. Makanya Yesuslah Mesias itu. Gitu. Oh, berarti harus kita baca keduanya ya Kak? Harus dong, nggak bisa nggak dibaca. Karena kalau kamu baca perjanjian baru, kamu bingung. Kenapa tiba-tiba begini, tiba-tiba begini? Kenapa dia tiba-tiba disalib? Kenapa dia tiba-tiba lahirnya di kandang domba? Kenapa dia tiba-tiba lahir dari Maria? Kenapa dia tiba-tiba mengatakan Eli Eli lama sabachthani? Kenapa dia tiba-tiba dipaku? Kenapa dia tiba-tiba disalibkan di antara di tengah-tengah kedua penjahat? Karena semuanya itu telah Tuhan sebutkan di perjanjian lama, dijanjikan. Gitu loh. Bahkan Yesus disalibkan, diletakkan di antara dua penjahat. Itu telah dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa Mesias itu nanti itu akan disalibkan di antara dua penjahat. 700 tahun jaraknya. Tapi bisa terpenuhi. Padahal perjanjian lama itu kamu tahu itu bukan buatan orang Kristen, karena perjanjian lama sudah ada sebelum Yesus lahir. Makanya Tuhan Yesus dalam mengajar mengutip perjanjian lama. Nah, perjanjian baru adalah kisah mengenai Yesus sendiri, surat-suratnya Rasul. Gitu. Oke, paham Kak Elia. Makasih. Jelas. Gitu ya, jadi kalau kamu mau bertanya apapun ya, kamu boleh tanyakan kepada orang yang tepat. Kamu boleh tanya kepada saya, nanti saya bisa gabungin kamu ke grup, nanti saya kasih ke pembina khusus biar kamu diajar, kamu dibantu. Masalah kamu mau memberi diri dibaptis itu urusan kamu, tapi kita itu ingin membantu kamu agar kamu tidak tersandung. Yang selama ini membuat kamu terhalang itu apa?
Nah, kita bantu jawab. Ya, kita nggak bisa membuat kamu itu, memaksa kamu untuk percaya. Kita berdoa agar roh Tuhan itu memberikan kamu hikmat, agar kamu bisa mengerti apa yang kita ajarkan itu. Kalau kita nggak punya kemampuan, saya nggak punya kemampuan untuk membuat kamu percaya, nggak punya. Tapi kalau kamu merendahkan hatimu, kamu menyadari dan kamu mengakui, dan kamu merendahkan dirimu, Tuhan akan melihat kerendahan hatimu dan Dia akan mengaruniakan kamu pengertian. Maka kamu bisa percaya. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu mau belajar, kamu bisa tanya saya. Atau nanti kalau kamu, Kak, saya mau ini, nanti saya kasih ke yang lain. Gitu. Ya. Oke Kak, makasih. Malam. Iya, Tuhan berkati ya. Video yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang memiliki pendapat ataupun pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Baik teman-teman TBJ, saat ini banyak sekali orang yang mencari-cari tentang kebenaran. Dan percayalah bahwa kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus pun mengatakan ketika kita mencari, maka kita akan mendapatkannya. Yesus telah menyatakan kekudusannya, kuasanya sebagai firman yang hidup, Logos yang telah menjadi manusia. Seperti dalam firman Tuhan mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, meminta hikmat daripada Allah Roh Kudus, maka kita akan mengenal Yesus Sang Kebenaran. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.